yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan di pagi hari ini. Kasih yang universal. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan indah di pagi hari ini. Dimungkinkan semata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini merupakan buah karya cinta kasih Tuhan yang universal itu. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini dari Yesaya 56 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Tema yang saya pakai, hidup dalam inklusif. Saudara-saudaraku, ayat sapaan kita ini adalah bahagian yang ketiga dari kitab Nabi Yesaya, yaitu nubuat zaman setelah pembuangan yang dijuluki Trito Yesaya.
atau Yesaya yang ketiga yang lebih menekankan penghiburan. Saudara-saudaraku, ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok orang Israel yang menamakan dirinya umat pilihan Allah. Dalam teks kita tadi, orang Israel. Dalam perumpamaan karo, bagi ngasuhi bengkala. Ya, kita ngasuhi sa, kita ka iyun cimina. Biasanya dijuluki kepada anak yang nakal. Yang kedua, kelompok di luar umat pilihan atau semua orang asing dan orang kebiri. Dalam teks kita, orang yang terpinggirkan, tersisih, yang tercecer, kelompok yang tidak layak. Ya, orang-orang yang seperti ini diumpamakan bagi bengkala tonggal, monggal-longgal. Biasanya dijuluki kepada orang yang dibuang teman-temannya. Pertanyaan, bagaimana sikap Allah kepada kedua kelompok ini? Apakah Allah membenci kelompok yang satu dan mengasihi kelompok yang lain? Tidak, saudara-saudaraku. Ternyata Allah mengasihi kedua kelompok ini sepanjang mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah. Allah berkenan kepada mereka. Kabar baik inilah yang melatar belakangi sapaan teduh di pagi hari ini. Sehingga Nabi Yesaya diutus kepada umat Tuhan untuk menyampaikan penghiburan dan menguatkan umat yang terpuruk akibat penjajahan kekuasaan asing dan terperangkap kepada penyembahan berhala. Sungguh mengejutkan. Tuhan yang dihianati, Tuhan yang ditinggalkan. Ya, seperti diumpamakan tadi, ngasuhi bengkala. Tapi justru datang menjumpai umatnya, bahkan memberikan sukacita. Sukacita dan kebahagiaan terasa sekali ketika mereka melaksanakan kehendak Allah. Artinya, nubuat Yesaya ini juga untuk membuka mata seluruh bangsa Israel yang berada di pembuangan, agar tidak hidup dalam eksklusif karena statusnya sebagai umat pilihan. Manusia, ya, kadang tidak sadar bahwa Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang dan segala isinya bukan hanya untuk kelompok tertentu saja, tetapi untuk semua orang. Itulah tanda kasih Allah yang besar kepada manusia. Demikianlah anugerah keselamatan bagi setiap orang yang percaya dan bergantung kepada Allah saja. Ini juga menjadi bukti keadilan Allah kepada seluruh ciptaannya. Saudara-saudaraku, gereja hadir untuk menyatakan kasih Allah. Kasih Allah yang bukan hanya bagi umat Israel, tetapi juga bagi masyarakat di mana gereja itu hadir. Allah menghendaki gereja menjadi saluran kasih Allah bagi bangsa-bangsa lain. Karena kasih Allah itu universal. Perenungan kita di pagi hari ini sekaligus mengecek kesediaan kita untuk membagi sukacita kabar baik kepada semua orang. Kita, Gereja Batak Karo Protestan, yang telah menerima kabar keselamatan tepatnya tanggal 18 April 1890 di Buluhawar, 3 hari yang lalu, sudah 132 tahun. Apakah kita sudah merangkul komunitas di luar gereja? Sudahkah kasih Allah tercermin dalam kehidupan bersama orang lain? Saudara-saudaraku, hari ini 21 April yang kita kenal sebagai Hari Kartini
Karena Presiden Soekarno pada tahun 1964 memutuskan Ibu Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional sesuai tanggal lahirnya 21 April 1879. Ibu kita Kartini juga melihat ada dua kelompok masyarakat pada waktu itu kental dengan ketidakadilan. Karenanya lah, lewat karya tulis yang luar biasa dan kinerja Ibu Kartini berupaya untuk memperjuangkan emansipasi wanita dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Puji Tuhan, hari ini kita tidak saja diingatkan perjuangan Ibu Kartini sebagai pahlawan nasional, tetapi Allah sendiri melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia yang memperjuangkan agar tidak ada seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya Yesus berkorban sampai mati di kayu salib. 4 hari yang lalu kita telah peringati Paskah kemenangannya. Biarlah sukacita Paskah ini dapat kita bagikan kepada semua manusia lewat kesaksian nyata kita. Kerbau gunduk pasana ercebak, melket dagingna erkubang-kubang. Tutuslah kita kerina ersembah, i pasu-pasuna gelah lakai pesi kurang. Melala rudang ibras tadi, enda gundaling ingan natap-natap. Tuhan ta Yesus enggur janji, si tetap te ngenca dan geluh si rasa lalap. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan cinta kasih-Mu yang universal. Biarlah kami tetap semangat menyaksikan sukacita Paskah. Saat ini kami mendoakan GBKP di usia 132 tahun. Secara khusus Runggun Cisalak, Pendeta Neni Triana Berusi Tepu, Naras dan anak-anak. Pertua Diaken Emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategori KKR Permata, Moria, Mamre, Zaitun, pelayan KKR. Bapak, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami doakan anak-anak Tuhan yang tetap setia mengikuti sapaan teduh GBKP Klasi Jakarta Kalimantan, dari manapun mereka mengikutinya. Kami tetap mendoakan pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah terluar, terpencil, tertinggal. Biarlah proses vaksinasi semakin lancar, baik dosis 1, dosis 2, bahkan dosis 3 booster. Dan semua lapisan masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan. Bapa, tolonglah juga agar tercipta perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, damai di hati, majuah-juah kita kerina.